Ini untuk bungkus airless T800 molar. Kelengkapannya dapat selang, ini panjangnya 8 meter. Lalu ada nozzle. Ini filter inlet ya. Ada T untuk manometernya, mengukur tekanan. Terus ini untuk stang di belakangnya itu. Ini stick perpanjangannya, bisa dipakai bisa enggak, opsional aja. Ini selang inletnya. Ini gannya itu terdiri dari dua komponen ya. Ini spoilernya, ini nozzle. Gannya ini terdiri dari dua komponen, ini gan, ini spoilernya. Nah, spoilernya ini untuk mahkotanya ini plastik ya. Jadi untuk ini yang untuk putarannya ini dia aluminium, lalu ada di dalamnya ini kuningan. Jadi dia ada tiga material ya, plastik, ini aluminium, ini kuningan. Untuk memutarnya nanti usahakan pakai kunci, jangan menahan mahkotanya. Kalau nanti mahkotanya ditahan, ini bahannya plastik, jadi bisa patah. Sekali lagi, untuk pemasangannya gunakan kunci, bisa kunci Inggris atau pakai kunci ring pas ya, yang ukurannya pas. Lalu untuk mahkotanya ini jangan ditahan pakai tangan gini ya, jadi supaya nanti nggak patah. Ini manometer, ini nozzle-nya. Ini barangnya nanti kita bantu rangkai untuk tahu caranya gimana. Ini kebiasaan untuk pemula atau orang awam, karena mesinnya ini kan dari Cina langsung, jadi mungkin klep yang abu-abu di dalam ini dia agak lengket, jadi nggak bisa nyedot air. Cara ngecek paling gampang, ini telunjuk kita masukkan sampai menyentuh membran abu-abu di dalam supaya dia lepas dari knopnya. Jadi kalau kerasa, kalau ditekan ada yang ke bawah ya, nanti kita coba pakai listrik, nggak usah dipasang dulu supaya tahu ini sudah nyedot apa enggak. Jadi di sini sudah kita hubungin sama sumber listrik untuk mesinnya ya. Terus ini kita ada air, kita nyalakan dulu untuk mesinnya ya, sudah bergetar. Kita ambil aja pakai tangan airnya seberapa, kita masukin ke dalam. Nah, kalau airnya udah loncat-loncat begini, berarti dia sudah bisa berfungsi normal. Kita matikan dulu mesinnya, terus kita nanti akan rangkai dengan selangnya. Sekarang kita coba. Ini untuk pemasangannya, kita pasang dulu filter inlet ya, yang dari ini saringan tadi. Terus ini nanti kita pasangkan ke tempatnya sini ya. Ini sudah kita pasang, ini yang besar masuk sini, selang bening tadi masuk ke sini. Ini untuk balikan ya, jadi habis disedot, karena ini nggak ada otomatis, kalau nggak dipakai dia akan kembali ke dalam ruang pompa. Ini nanti akan masuk ke bak cat. Ini kita coba pakai air dulu ya, pakai air, nanti kita rangkai juga nozzle, tekanan sama selang ya. Nah, ini kita sudah rangkai tadi untuk selangnya. Ini T, ini pressure gauge-nya, ini selang. Ini untuk sementara kita untuk coba aja ya, jadi kita nggak kasih seal tape atau isolasi air, nanti kan kita bongkar lagi. Tapi kalau misalnya nanti ada kebocoran di drat-dratnya ini ya, mungkin bisa pakai isolasi air ya, ditambahin sendiri supaya nanti enggak bocor. Jadi kalau kurang seret, harap nanti diseretkan pakai kunci atau kunci Inggris supaya enggak bocor. Jadi kalau ada bocor di sini ya, tambahkan isolasi air sendiri ya. Nanti kita coba, saya ajarkan cara masang gannya sama nozzle-nya ya.
Baik, di sini ini ada 3 komponen yang harus diperhatikan. Ini spuyernya, ini nozzle bawaan, ini nozzle tipnya ya. Jadi nozzle tipnya dimasukkan dulu ke sini. Ini ada yang bagian yang cowong ya, jadi harus ditempatkan ke bagian yang cowong. Baru kita kunci pakai ini, pakai nozzle-nya. Nozzle-nya ini ada arah panahnya ya. Jadi kalau dia diputar ke sana, dia akan keluar catnya. Jadi jangan salah pasang ya. Ini harus seperti ini ya. Nah, ini nozzle-nya dipasang di bagian sini. Ini nozzle tipnya harus masuk bagian dalam ya. Lalu ini dipasang ke gunnya ya, seperti itu ya. Jadi nozzle tip masuk dulu, ada arahnya, jangan sampai salah. Habis masuk baru dipasang di gunnya, baru ini dipasang untuk pengunci di depan sini ya. Seperti itu kita pasang dulu ya. Ini kita sudah pasang tadi ya. Memang untuk masang nozzle tipnya ke dalam lubang ini agak susah karena harus ditepatin. Lalu seperti yang tadi saya bilang, ini untuk masang ini tidak perlu ada isolasi air ya, atau seal tip, karena dia sudah ada karetnya. Jadi kalau ada bocor, ini kurang erat, jadi harus dieratkan. Dan perlu dibuat catatan juga, ini drat kiri, jadi dia diputar ke kiri baru erat. Kalau diputar ke kanan dia malah los ya, malah kendur. Jadi untuk membuka dia akan putar ke kanan. Jadi ini dia drat kiri. Untuk masangkannya ya diputar ke arah kiri baru dia erat ya. Sekali lagi, untuk masang ini pakai kunci, ditahan ini jangan diongkek ya, nanti patah. Ini plastik soalnya. Jadi ini ditutup supaya erat ya. nggak usah pakai isolasi air kalau yang di drat sebelah sini ya. Jadi kalau memang ada kebocoran atau rembes, diputar lagi sebelah kiri, pakai kunci ya, pakai kunci. Jangan ininya dipegang tangannya, dipahan tangan, nanti patah. Banyak kasus ininya patah karena ditahan pakai tangan ini diongkek ya, jadi ini patah. Jangan dilakukan seperti itu ya. Ini oke, kita sudah pasang, kita coba ya sama mesinnya semua. Nah, ini kita tinggal ngatur semprotannya aja ya nanti ya. Di sini bisa kita lihat ada 2 putaran dia. Ini untuk putaran pengaturan keluaran cat, ini yang untuk pengaturan tekanan dari mesin ya. Kita coba onin ya. Kita pompa dulu ya, supaya airnya nanti bisa naik ke dalam mesin ya. Kita tekan-tekan, pompa. Nah, ini kelihatan sudah masuk ya, ada bocor di sini. Nanti ini sudah masuk ya, tanahnya sudah masuk. Nah, kalau bocor gini tinggal dieratkan lagi ya. Coba saya eratkan pakai kunci. Nah, ini kita pakai kunci 19 ya untuk nyeretin sambungan dratnya dari gun ke selang ya. Pakai kunci 19 ya. Nyata ini ada porosnya, dia muter juga. Jadi kalau bisa pakai 2 kunci yang terpisah. Jadi 2 kunci yang terpisah untuk nyeretin ini. Ini mesin sudah kita nyalain. Ini tetap masih keluar bocor, jadi harus diratin lagi.
ini kita pakai dua kunci buat tang ya, tang sama kunci 19 untuk nyeretin sambungan antara gan ke selang ya. Jadi satu untuk kunci 19, satunya lagi untuk nahan bagian atas supaya nggak goyang ya. Kita tahan bagian atasnya, lalu kita eratin selangnya supaya nggak bocor lagi ya. Jadi kita pakai dua alat untuk nyeretin selangnya ya. Kita coba lagi ya. Ini sudah kita rutin ya sambungannya supaya nggak jadi kebocoran. Kita coba nyalain mesinnya sambil putar-putar untuk knobnya. Nah, sampai dia bunyinya bergetar hebat ini, terutama yang diputar untuk tekanan yang ini ya, yang bagian silver ya. Buka knobnya ya. Tekanan sudah mulai naik ya. Kalau ini kita kecilin, tekanannya mulai naik ya. Jadi ini kita udah setting ya. Untuk pengaturannya ini harus disetel, putar kanan putar kiri, separuh dulu untuk masukin ya. Jadi semakin ini ke kiri dia akan tekanannya semakin tinggi. Ini untuk mengatur pompa keluar jetnya. Jadi ini untuk tekanan, ini untuk jetnya ya. Jadi kita nyalain ya, nyalain. Tekanannya akan turun seperti ini jadinya nanti. Ini kita ubah tekanannya semakin tinggi ya. Ini tekanannya kita ubah paling tinggi top. Ini untuk keluar jetnya semakin halus, ini semakin banyak. Ini untuk yang knob silver ya, knob silver kita putar ini ke arah kiri, ini ke arah kanan, jadi dia tambah kenceng, jetnya tambah banyak. Terus ini perbedaan untuk yang knob hitam kita putar ke kiri,